Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esi Kurniasi, SPDI, salah satu guru PAI di SMPN Negeri 1 Karangjaya, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 1 tahun 2025 di UIN Maulana Malik Ibrahim dengan nomor induk mahasiswa 240191211441. Pada hari ini akan melaksanakan sebuah video pembelajaran di kelas 7 dengan tema iman kepada malaikat Allah. Berikut praktek pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti pelajaran pada hari ini ya. Coba sebelum belajar, bereskan dulu coba persiapan kalian belajar. Dari pakaian, ya, dipakai dulu, coba ya. Siap semuanya? Ya. Sebelum belajar dimulai, seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini mendapat keberkahan dan mendapat kelancaran. Ya, semoga dipimpin sama ketua kelas. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.
Genta, Ilham, Indira, Kianu, Lilis. Apa ya, nggak masuk ya, kenapa? Muhammad Rizki, izin ya. Muhammad Rafki, Naila, Raka, Raihan, Salsaulia, Salsabila, Sila, Silpi, Siti Ainun, Wina, Yoga. Ya. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah bagi yang tidak hadir hari ini kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh, kemudian yang ada halangan semoga pertemuan yang akan datang bisa bersama-sama kembali bersama kita dengan jaya. Baiklah anak-anak sekalian, untuk sebagai rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, dipimpin sama Ijen, ya. Kalian silakan berdiri, semua, ya, berdiri semua, siap berdiri semuanya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Bentar ya. Iman kepada malaikat Allah. Mungkin kalian juga tidak asing ya, bahwa kalian juga pada tahu tentang rukun iman. Rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Coba siapa yang dapat menyebutkan rukun iman yang pertama? Siapa?
betul. Kemudian siapa yang mendapatkan yang bisa menyebutkan yang kedua? Feli. Oh ya, siap. Apa Feli? Iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah. Kemudian rukun iman yang ketiga siapa? Ya, Salsa. Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah. Yang keempat, rukun iman yang keempat. Oh ya, Salsa lagi. Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian yang kelima. Coba yang kelima ya, siap. Siapa? Oh, Rapi ya. Siapa Rapi? Apa? Iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat, oh hari akhir ya. Kemudian yang terakhir yang keenam. Oh ya, siap. Siap. Apa? Iman kepada qada dan qadar. Jadi rukun iman itu ada 6 semuanya. Nah, yang sekarang kita bahas adalah mengenai rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat Allah. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa iman itu arti iman itu adalah percaya, ya. Atau mengimani itu berarti mempercayai. Berarti iman kepada malaikat Allah itu kita percaya adanya malaikat Allah. Ya, seperti itu. Lanjutkan ya. Kemudian selanjutnya adalah beriman kepada malaikat Allah itu kita tahu bahwa malaikat itu terbuat dari apa? Dari cahaya atau nur. Ya, seperti itu. Kemudian malaikat itu tidak terlihat oleh kasat mata. Berarti malaikat itu sifatnya apa? Goib ya, goib. Beda dengan kita manusia ya. Kita manusia itu terlihat ada wujudnya gitu ya. Tapi kalau malaikat itu tidak ada wujudnya. Seperti itu. Kemudian malaikat itu yang patuh dan taat kepada aturan-aturan Allah. Ya, tidak pernah ingkar janji, patuh terhadap aturan Allah dan perintah Allah. Ya, seperti itu. Kemudian perhatikan ke depan. Bentar, selesaikan dulu ya. Bentar ya. Ada suatu ayat Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 285 yang bunyinya Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu salah satu ayat yang ada dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 285, yang di dalamnya itu mengenai kita harus percaya adanya malaikat, adanya kita mempercayai Rasul-Rasul Allah, kita harus mempercayai tentang adanya kitab-kitab Allah, dan kita harus mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak ada Allah mungkin tidak ada isinya seperti ini ya, dalam ini tidak ada ya, seperti itu. Yang lanjutkan ya. Ada yang bertanyakan tentang ayat ini? Ada yang bisa? Siapa yang bisa? Coba. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Coba Alisa. Coba Alisa. Pintar, coba baca.
akan ubah legal masih sadaqallahul adzim itu ayatnya gitu. Lanjutkan ya. Selanjutnya perhatikan malaikat. Ini tentang malaikat ya, tentang malaikat. Malaikat itu yang wajib kita ketahui semuanya ada 10. Ya, ada 10. Pertama malaikat Jibril, kedua malaikat ya, ketiga malaikat keempat malaikat kelima malaikat kelima keenam ketujuh kedelapan sembilan 10. Itu semuanya ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Semuanya dari malaikat-malaikat itu punya tugas masing-masing. Tugasnya yang berbeda-beda tentunya. Ya, makanya malaikat itu mempunyai tugas yang berbeda-beda dan melaksanakannya dengan patuh dan taat. Patuh dan taat. Makanya kita dalam kehidupan sehari-hari harus harus hati-hati dalam bertindak, harus hati-hati dalam perilaku, karena ada malaikat di samping kiri dan di samping kanan kita, yaitu malaikat yang tugasnya mencatat amal baik dan mencatat amal buruk. Yaitu malaikat apa? Iya, pinter. Malaikat Raqib dan Atid. Itu ya. Ada yang bertanya tentang malaikat? Ini tugas-tugasnya? Tidak. Siapa tugasnya? Siapa malaikat yang tugasnya meniup sangkakala? Malaikat apa? Malaikat Israfil. Siapakah malaikat yang tugasnya memeriksa mayat di dalam kubur? Coba. Malaikat apa? Malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian malaikat yang menjaga pintu neraka itu malaikat apa? Malaikat yang tugasnya menjaga pintu surga itu siapa? Semuanya patuh dan taat pada tugas-tugas yang Allah berikan. Kalau malaikat seperti itu. Beda hanya dengan manusia. Ya, manusia kadang-kadang tidak taat dan tidak patuh. Itulah manusia. Ya. Lanjutkan, bisa dilanjut? Bisa. Oh ya, sebelum dilanjut, ada penyemangat dulu kita ya. Siap, tepuk semangat. Kelihatannya loyo begini nih. Siap, tepuk semangat ya. Siap? Ya, tepuk semangat. Semangat. Itulah ya. Semangat lagi ya. Mari kita lanjutkan, bisa dilanjutkan bisa? Siap. Ya, siap ya, berikan. Nah, ada sifat-sifat malaikat. Coba siapa yang bisa membaca yang di depan? Coba sifat-sifat malaikat, coba Desi baca. Coba. Sifat-sifat malaikat tidak pernah menyembuhkan diri, Ya. tidak pernah membantah perintah Allah, tidak pernah durhaka, tidak makan dan minum, tidak berjenis kelamin. Jelas ya, terima kasih anak Desi ya telah membacakannya. Jadi malaikat tidak makan dan tidak minum, beda halnya dengan manusia. Kalau kita tidak makan, rasanya lapar. Kalau kita tidak minum, rasanya haus. Tapi tidak hal dengan malaikat. Malaikat itu tidak makan dan tidak minum, kemudian tidak berjenis kelamin. Ya, seperti itu. Manusia berjenis kelamin, jin juga berjenis kelamin, tapi malaikat tidak. Jelas? Ya. Lanjut ya. Nah, di sini perbedaan. Ya, lebih panjang dari barusan diungkapkan. Ini perbedaan antara manusia, jin dan malaikat.
Manusia punya nafsu, jin punya nafsu, tetapi malaikat tidak. Malaikat tidak berjenis kelamin, jin manusia. Malaikat tidak makan tidak minum, jin manusia. Malaikat itu goib, jin manusia. Ya seperti itu. Ya hal-hal perbedaan-perbedaan yang harus kalian ketahui bahwa perbedaan antara manusia, jin dan malaikat. Kemudian diciptakannya juga kalian harus tahu. Malaikat tadi sudah terlebih dahulu ya, malaikat tercipta dari nur atau cahaya. Jin itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari api, sedangkan manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari apa? Pinter, dari tanah. Ya, seperti itu, makanya kita kembali lagi kalau meninggal dunia kembali lagi ke tanah. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya, terima kasih. Kalau bisa dipahami. Lanjut lagi ya. Nah, di sini ada hikmah. Ada hikmah beriman kepada malaikat. Coba siapa yang bisa membacakan di depan? Coba siapa yang mau? Ini mah yang mau ya. Yang membacakan yang ini di depan siapa? Coba. Coba siapa yang mau? Salsabila. Oh ya, baca coba. Ya, coba. Subhanahu wa ta'ala mendorong manusia untuk senantiasa berbuat hati-hati, mendorong manusia selalu meningkatkan amal baik dan menjauhi amal buruk. Ya, seperti itu. Ini hikmah. Hikmah itu manfaat. Ya, manfaat yang paling berharga bagi kita bahwa kita mengimani adanya malaikat itu seperti ini. Pertama, meningkatkan keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ditingkatkan iman kita, kepercayaan kita. Kemudian membentuk jiwa seorang muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibentuk sedemikian rupa. Ya, supaya kita itu tahu dan menambah ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita, menambah rasa kepercayaan kita seperti itu. Selanjutnya, mendorong manusia untuk senantiasa bertindak hati-hati. Maksudnya, bertindak hati-hati itu apabila kita berbuat tidak senonoh, baik dalam kata ataupun dalam perbuatan, itu ada yang mencatat, ada yang mengetahui. Apalagi kita misalkan dalam tindakan kita mengambil barang orang tanpa diketahui yang punyanya, atau kita minjem barang tidak sepengetahuan orang yang punyanya dan sebagainya. Atau minjem tapi tidak dikembalikan. Itu kan ya, di hati seperti itu untuk tindak tingkah laku kita sebagai manusia, apalagi kita sebagai pelajar ya, seperti itu. Selanjutnya, mendorong manusia untuk selalu meningkatkan amal baik dan menjauhi amal buruk, supaya ditingkatkan kita itu ya amal baiknya, kemudian amal buruknya yang tahu kita ini teh jelek, ini baik. Nah, yang baiknya itu harus kita tingkatkan ya. Yang jeleknya itu minimal sedikit-sedikit dirubah ya. Kemudian akhirnya ditinggalkan ya, seperti itu. Apalagi kalau bisa drastis langsung merubah ya dari amal buruk menjadi amal baik, atau tingkah laku yang jelek seperti itu berubah menjadi tingkah laku yang lebih baik. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Yakin?
membagikan kelompok, yaitu menjadi 4 kelompok. Bisa. Coba Ibu ingin berubah kelompok ya. Ini kelompok 1 sebelah sini ya. Ini kelompok 2 yang paling belakang ya, sana kelompok 2. Ini kelompok 3 dan itu kelompok 4. Siap dilakukan bisa? Bisa. Coba buka dulu tempat duduknya. Siap, silakan baca membenahi diri dulu. Kelompok 3. Ini kelompok, oh iya kelompok 2 ya. Kelompok 2. Ini. Kelompok 4 ya. Kelompok 4 yang ini. Sini, Pak. Silakan kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Ya, kurang lebih 10 menit lah. Kurang lebih 10 menit silakan. Ya. Sudah? Semuanya sudah? Ya. Nah, hasilnya nanti kalian presentasikan tiap-tiap kelompok ya. Siapa yang mewakili boleh di tiap kelompok, boleh 3 orang yang mewakili ya. Boleh 3 orang yang mewakili ke depan, mewakili kelompoknya. Sekarang mau dimulai dari kelompok berapa? Kelompok 1 sudah? Ya, yang pertama mewakili adalah kelompok 1. Siapa? Siap, depan. Ya, kelompok 1 dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
mempresentasikan pertanyaan dari sifat-sifat malaikat. 1. Tidak pernah menyombongkan diri. 2. Tidak pernah membantah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Tidak pernah durhaka. 4. Tidak makan dan minum. 5. Tidak berjenis kelamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kelompok satu sudah mempresentasikannya. Dilanjutkan ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk mewakilinya. Silakan. Silakan ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2, yakni saya Raka, sebelah kiri saya Ega, sebelah kanan saya Kianu, akan menjawab pertanyaan dari contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat adalah tetap menjadi pribadi yang rendah hati atau tidak menyombongkan diri, tetap menjadi pribadi yang taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib menaati perintah orang tua atau guru, senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mendoakan yang baik kepada orang tua atau guru, selalu mengajak beramal kebaikan, menjauhi amal yang jelek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Dilanjutkan kelompok 3. Silakan yang mau mempresentasikan di depan. Perwakilan 3 orang ya. Silakan. Silakan. Ya, silakan. Sebelah sini, Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang nama dan sifat malaikat. Kami kelompok 3 terdiri dari saya, Desi, Naila, Sakti, Surya, dan Ikan. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada Rasul dan Nabi. Malaikat Mikail bertugas membangunkan rezeki dan menurunkan hujan. Malaikat Israfil bertugas menciptakan kala pada hari kiamat. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa manusia. Malaikat Rohim bertugas mencatat amal baik manusia. Malaikat Adil bertugas mencatat amal buruk manusia. Malaikat Munkar dan Nakir bertugas memeriksa manusia dalam kubur. Malaikat Malik bertugas mencatat pintu neraka. Malaikat Ridwan bertugas mencatat pintu surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Yaitu kelompok 4. Silakan kelompok 4 mewakili ke depan ya. Alhamdulillah dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 semuanya telah mempresentasikannya ke depan. Nah, sekarang alhamdulillah materi telah tersampaikan ya. Ibu akan menyimpulkan sejenak ya tentang materi pelajaran yang disampaikan pada hari ini. Tentang malaikat, iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah itu berarti kita harus mempercayai bahwa malaikat Allah itu ada. Kita harus mengimaninya ya seperti itu. Kemudian malaikat itu ada 10 malaikat. Kalian harus paham dan harus tahu. 10 malaikat itu harus tahu. Dari mulai malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan dan Rokib. Ya, Rokib, Atid dan Malik Ridwan. Tidak apa-apa ya, yang penting 10 kalian tahu semua. Sebenarnya malaikat itu ada tugas-tugasnya masing-masing yang berbeda-beda. Tentunya malaikat itu tidak pernah ingkar janji dan patuh terhadap perintah Allah. Untuk kita sebagai manusia itu harus lebih hati-hati dalam bertindak, karena di samping kanan dan di samping kiri kita ada malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk. Mungkin sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi nanti di dalam pelajaran yang berikutnya. Dan sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum pulang yang akan dipimpin oleh ketua murid. Silakan, misalnya.